Yusuf, kita kan udah pernah ngobrol dulu, tapi kan mungkin itu di hal yang berbeda gitu kan, Iya, Kak. mungkin atau di media yang berbeda. Mualaf dari tahun 2017. 2017. Kalau boleh tahu, mungkin boleh sedikit cerita, perkenalkan diri, mungkin background antum, anak keberapa dari berapa saudara, dan agama apa pada saat yang dianut gitu, boleh silakan Suf. Perkenalkan, nama asli ya Kak. Ya, Nama asli saya Ifrail Peter Alamsyah. Nama hijrahnya Yusuf. Kawan-kawan pengajian manggilnya Yusuf. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya lahir di Bandung 22 Februari tahun 2001. Untuk agama sebelumnya yang saya menganut agama Kristen Protestan, tapi sempat pindah-pindah pindah-pindah sekte atau pindah-pindah mazhab lah. Oh, seperti itu Kak. dalam bentuk mazhab ya, mungkin simpelnya gitu ya. Iya Kak. Tapi apa alasan pindahnya itu, kenapa kalau boleh tahu? Karena cuman gimana coba? Ada seperti kontradiksi mereka dalam memahami satu ayat atau satu pasal di Alkitab seperti itu. Seperti bagaimana mereka menanggapi tentang ayat-ayat yang mengharamkan makanan-makanan yang sebenarnya memang tidak boleh dimakan dalam Taurat. Dan pemahaman mereka tentang hari peribadatan itu sebenarnya hari Sabtu atau hari Minggu, seperti itu. Sabat gitu ya? Iya. Berarti pindahnya dari Awal saya baptis waktu saya masih umur 8 bulan, itu saya baptisnya itu di salah satu gereja, sektenya lumayan besar tapi khusus orang-orang Sulawesi Utara. Namanya Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kemudian saya pindahkan ke Bandung, dari Manado saya pindah ke Bandung. Di Bandung itu sangat sulit menemukan gereja tersebut, jadi saya pindah ke GPDI, Gereja Pantai Kosta. Gereja Pantai Kosta. Di situ saya lumayan lama di GPD itu. Jadi anak sekolah minggu lah gitu kan, karena masih kecil. Nah, setelah saya mulai beranjak ke remaja, saya sudah masuk SMP kelas 3, SMA kelas 1 lah seperti itu. Saya sudah mulai banyak belajar tentang Alkitab, saya sudah mulai memahami ayat-ayatnya dan kalau di Al-Quran surah-surahnya. Yang tadi antum sebutkan mungkin tadi. Iya, termasuk itu. Akhirnya saya lebih memilih untuk pindah ke Advent terakhir saya pindah di agama Kristen. Iya. Oke. Berarti alasan pindah ke Advent itu gara-gara tadi yang disebutkan. Tadi contohnya apa? Makanan. Kalau makanan itu apa kalau gitu? Seperti daging babi, kemudian makanan-makanan laut yang bersisik ataupun tidak bersisik seperti itu. Sebenarnya kan orang-orang dalam syariat Nasrani itu sebenarnya tidak boleh untuk memakan makanan yang tidak bersisik, seperti contohnya seperti ikan lele seperti itu kan, kerang, udang, itu sebenarnya tidak boleh semuanya. Itu diharamkan dalam syariat terdahulu sebelum dalam agama. Iya. Seperti itu Kak. Tapi di Advent itu nggak benar-benar bolehin. Nggak boleh, kita nggak boleh makan itu. Nggak boleh minum teh, nggak boleh minum kopi. Berarti lama juga di Advent bisa dibilang? Dibilang lama, enggak lah, 1 tahun lah. 1 tahun ya. Oke. Seperti itu Kak. Dari perpindahan itu, pernah nggak dulu mungkin kayak dengar Islam tuh apa? Dengar nama Islam, dengar nama Nabi Muhammad, itu menurut Yusuf itu seperti apa dulu? Saya mulai dengar Islam itu semenjak saya pindah ke Bandung. Karena kan saya dipindahkan ke Manado itu hampir 100% Nasrani semua, orang Kristen Protestan kan di sana. Setelah saya pindah ke Bandung, saya mulailah berbaur sama lingkungan sekitar. Seperti kan keluarga saya sebenarnya juga itu campur-campur. Ada Kristen, ada Islamnya. Kakek dari ibu itu agamanya Islam. Menikah dengan oma saya yang orang Manado, agamanya Kristen, nikah beda agama. Punya 2 anak, ibu saya dan paman saya. Ibu saya ikut oma saya, paman saya ikut kakek saya. Dan saya di situ diasuh juga. Salah satu pengasuh saya itu kakek saya. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Beliau sudah meninggal sekarang. Banyak belajar dari beliau, seperti beliau mengajak saya berpuasa, cari bukaan gitu loh, ngabuburit gitu segala macam. Iya gitu Kak. Iya, melihat beliau sholat Jumat atau kadang sholat di rumah seperti itu, saya melihat beliau, dan saya melihatnya juga ya ada rasa penasaran. Kalau masih kecil tuh pernah penasaran seperti itu. Pernah juga praktek, tapi ya namanya anak kecil kan nggak ngerti, jadi ya
sholat aja, saya pakai celana pendek waktu itu ya, ngasal gitu, ikut-ikutan aja gitu Kak. Gitu. Oke, itu kan dari segi positif. Kalau dari negatif ada nggak dengar tentang Islam gitu? Lebih waktu saya masih sekolah dasar, waktu di SD, ada pelajaran agama Islam, dan di situ guru agama Islamnya itu guru killer. Jadi galak banget. Jadi yang saya tangkap negatifnya itu dari guru agama Islam. Personnya itu ya. Personnya, iya. Itu galak banget. Mungkin itu aja sih kalau dari sisi negatif dulu waktu masih kecil ya, sebelum beranjak remaja. Ketika remaja itu mulai banyak desas-desus seperti terorisme, pemboman di mana-mana, itu saya mulai dapat gimana ya, mulai masuklah sisi negatif tentang Islam ke diri saya saat itu gitu Kak. Itu yang antum dengar dari media atau dalam gereja itu sendiri kalau dari media kebanyakan dari media. Saya lupa dari gereja ada atau enggak, tapi kebanyakan dari media Kak. Iya. Betul ya. Berarti memang media itu memang kalau kita bisa bilang ya itulah ya, tapi bertentangan mungkin sama Islam. Tapi kita nggak bisa stigma begitu juga. Yeah. Berarti ada kayak kepikiran bahwa Islam itu sering bunuh orang, teroris lah bahasa gitulah ya. Iya. Tapi yang menarik gitu ya, bagaimana antum trigger apa yang antum dapatkan dalam Islam sehingga antum penasaran gitu? Penasaran, karena banyak tokoh yang sama seperti di Alkitab yang dulu saya pelajari. Banyak tokoh-tokoh yang tadinya saya kira Islam itu completely different dari agama saya gitu, beneran beda banget. Tapi pas saya dengar, apalagi waktu guru agama Islam saya ngejelasin tentang kisah Nabi Isa, saya kan nggak tahu Nabi Isa itu siapa tadinya, saya taunya Yesus. Nah, waktu pelajaran agama Islam beliau menjelaskan, saya langsung ke-trigger. Kenapa? Karena beliau bilang seperti ini, yang akhirnya orang-orang yang berusaha menyalib Nabi Isa. Nah, kata-kata salib itu bikin saya, wah salib, kata saya gitu dalam hati. Terus itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan dengan beliau. Kemudian beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu yang buat saya makin ke-trigger untuk mencari lebih dalam lagi. Pada akhirnya lanjut terus gimana tuh? Sampai akhirnya berani untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Gimana tuh? Ceritanya panjang banget ya, panjang banget ini. Seperti kan saya sudah ke-trigger dari kecil. Salah satu trigger saya yang paling saya ingat itu adalah ketika saya sedang sekolah. Kemudian teman-teman saya kan mayoritas Muslim toh. Mereka berkumpul ngobrol-ngobrol, mereka membahas kejadian mereka kemarin sore waktu mereka ngaji pas maghrib. Salah satu dari mereka bilang, kata Bu Ustazah, orang Nasrani sebaik apapun itu tidak akan masuk surga, tetap akan ditempatkan di neraka oleh Allah. Nah, di situ kan saya berpikir istilahnya overthinking gitu loh Pak. Karena saya ngiranya setiap agama punya surganya masing-masing gitu, asal mereka baik gitu loh Kak. Semua agama baik lah gitu ya. Dari situ saya berusaha untuk saya harus belajar lebih banyak lagi. Akhirnya saya berusaha bisa sekolah minggu lebih sering, lebih rajin, kemudian baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, seperti itu Kak. Yang saya yang buat pancingan saya untuk mempelajari agama Kristen lebih dalam waktu itu, seperti itu. Ya, terus lanjut sampai ke syahadat itu gimana? Kalau sampai ke syahadat itu waktu zaman-zaman SD itu saya belajar baca Alkitab sendiri, otodidak sebenarnya, panjang ceritanya sampai saya ketemu ayat yang kontradiksi, yang saya tanyakan ke oma saya, tapi oma saya lebih memilih diam atau mengalihkan pembicaraan seperti itu. Jadi saya tidak tahu apa ujungnya gitu loh. Saat masuk SMP, karena saya tinggal bersama kakek saya Muslim dan dia punya terjemahan Al-Quran, saya kadang iseng, karena lingkungan di Bandung waktu itu sekolah saya lumayan lumayan kental Islaminya lumayan kuat. Saya jadi penasaran terus sama apa yang namanya Islam gitu. Saya baca-baca tafsirnya sampai saya berhenti di Quran surat Al-Maidah ayat 82 sampai 83, yang di situ saya lagi baca-baca, tiba-tiba saya entah nggak ada angin nggak ada hujan, saya nangis. Nangisnya tuh nangis yang sesegukan banget. Padahal nggak tahu, cuman baca terjemahannya doang. Saya berhenti, diem,
terus saya nangis. Saya nggak tahu kenapa saya nangis, nggak ada alasannya. Ya nangis aja gitu. Al-Maidah ayat berapa tadi? 82 dan 83. Masih ingat gak artinya? Apa Ya, perlu dibuka? kurang lebih akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat pertemanannya dengan kalian, yaitu orang-orang yang paling keras permusuhannya dengan kalian, yaitu adalah orang-orang Yahudi, dan kalian akan dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan kalian, yaitu adalah orang-orang yang mengatakan diri kami adalah Nasrani, dan mereka memiliki pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang tidak menyembuhkan diri sampai 83-nya ketika dia bacakan ayat-ayat Allah, mereka meneteskan air mata seperti itu. Seperti itu, Kak. Jadi dari situ mungkin Antum ke trigger ya. Iya. Makin mau yakin gitu lah untuk mengucapkan atau berikrar gitu. Atau mungkin kalau boleh tahu ada kayak halangan gitu nggak? Halangan terbesar waktu saya SMP itu ibu saya sendiri halangan terbesar saya, karena jujur saya takut sekali dengan beliau karena beliau kan galak sekali kepada saya. Kemudian itu dari situ saya mulai berpikir apa yang saya anut selama ini adalah salah dalam menyembah makhluk gitu loh. Akhirnya saya beberapa lama setelah itu saya akhirnya memutuskan untuk mengikuti ajaran Nabi Isa yang sebenar-benarnya, tapi saya diam-diam. Akhirnya saya tidak menuhankan Nabi Isa lagi, tapi saya menuhankan Allah. Tapi di satu sisi juga saya belum bisa menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus untuk saya dan seluruh alam semesta ini, Kak. Itu. Jadi saya menjalani itu saja sampai kelas 3 SMP-nya. Saat ingin kelulusan, saya dipindahkan ke Manado karena memang kan kondisi kakek saya sudah mulai memburuk kesehatannya, jadi agar tidak merepotkan saya dipindahkan ke sana. Awal-awalnya saya kurang cocok sama keluarga saya yang situ, karena kan mereka makanan dan minuman mereka kan berbeda dengan saya yang dari Bandung gitu kan, saya nggak bisa terima. Akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan saya ke salah satu saudara yang Advent. Nah, di saudara yang Advent inilah saya mulai lebih banyak tahu tentang ilmu mereka yang sebelumnya saya bahkan nggak tahu sama sekali. Itu saya belajar penyanyian lama lebih banyak, dan jujur waktu saya di sana itu saya kayak nggak kerja nggak makan gitu loh di saudara itu. Jadi ya mau nggak mau saya melakukan itu, dan agar rasa nggak enakan saya berkurang, akhirnya saya minta dibaptis Advent di sana. Ya karena sempat juga saya ditawari untuk masuk pelatihan misionaris waktu itu. Pelatihan misionaris saya iyakan. Hanya 7 harian itu saya dilatih sebagai misionaris, dapat sertifikatnya. Kemudian di pelatihan itu tauhidan saya itu mulai menurun. Udah nurun drastis karena emang lingkungan dan teman-teman saya kan memang kuat sekali, kental sekali. Akhirnya mulai pudar lah tauhid saya. Akhirnya saya mulai menuhankan kembali Nabi Isa alaihissalam. Saya mulai menuhankan beliau kembali sampai setelah selesai pelatihan itu saya pulang lagi ke rumah. Di situ saya merasakan tenang tapi takut, ketenangan tapi memiliki ketakutan yang besar gitu. Takut mati. Itu yang saya takutin, mati. Tapi saya tenang, tapi saya takut mati. Takut matinya bukan gimana ya, kan kalau kita orang Islam kita tahu kita akan mati menemui Rabb kita. Tapi ini takut mati tapi takut masuk neraka, padahal harusnya saya yakin dong ajaran yang saya anut itu akan membawa saya kepada keselamatan. Seperti itu, Kak. Nah, sampai satu waktu karena waktu itu di Manado waktu lagi bulan Ramadan juga, saya karena setelah kelulusan SMP udah lagi libur, saya sempetin ke warnet lah, sekedar buka sosial media. Nah, saya kan masuk grup misionaris di Facebook. Saya lihat salah satu postingannya, ada kabar duka, salah satu kawan misionaris itu meninggal. Di saat itu saya lihat, dan saya juga kaget karena frontal banget, fotonya nggak disensor, nggak di apa. Orangnya baru banget meninggal, di foto dengan mata yang terbelalak dan mulut yang ternganga seperti itu. Di saat tauhid saya sudah nggak ada sama sekali waktu itu, tiba-tiba saya bilang astagfirullahalazim, ya Allah maafin saya. Saya langsung takut banget, aku nggak mau, ya Allah, nggak mau muhanin Nabi Isa lagi, aku nggak mau lagi kayak gitu. Udah akhirnya kembalilah kepada apa yang komitmen saya sebelumnya. Sampai saya SMA
SMK saya pindah ke Depok. Setelah lulus saya pindah ke Depok. Di situ saya tetap masuk gereja, tetap belajar karena ya kan untuk nilai agama saya di sekolah kan nggak ada kalau saya nggak minta dari pendeta. Saya tetap masuk gereja, tapi makin lama itu kayak makin bosen dan makin nggak ada hasil apa yang saya dapat dari gereja, nggak ada. Kayak gitu. Ditambah lagi lingkungan saya itu Muhammadiyah yang lumayan kental. Saya di rumah saya itu ada mertuanya mertuanya paman saya. Beliau ini sudah muslimah, sudah lumayan sepuh. Beliau dekat sama saya, kayak pembicaraan apa aja masuk lah. Tapi kadang beliau itu dakwanya seperti ini, kayak dia bilang, saya mau puasa Daud. Saya kan penasaran puasa Daud itu apa. Saya manggilnya Eyang kan, apa Eyang? Jadi kamu tuh puasa sehari, terus berbuka sehari, seperti itu. Ada saya ikut-ikutan. Ikut puasa Daud. Masya Allah. Dan ya saya juga heran ya waktu itu kenapa saya bisa tahan banget sampai berbulan-bulan kayak gitu. Nah itu tuh lumayan lama, hampir 1 tahun saya seperti itu tanpa keimanan, tanpa amalan baik yang dicatat. Dorongannya cuma ikut aja ikutan gitu ya? aja, karena saya ngerasa waktu berbuka puasa tuh enak banget. Bahkan saya nggak sahur, kayak yang saya ngasih tahu, kamu walaupun nggak sahur tapi belum masuk apapun ke dalam mulut kamu masih bisa lanjut puasa sampai maghrib. Saya sampai kayak gitu saya tetap jalanin kayak gitu, Kak. Dan setelah sekian bulan ada satu hari di mana tiba-tiba di dalam hati saya tuh merasa kayak kalau memang ini syariat Nabi Muhammad, syariat Islam, terus saya ngelakuin ini, tapi saya nggak dicatat amalan saya. Waktu itu saya udah yakin Islam itu agama yang benar, tapi saya belum beriman sama Nabi Muhammad. Saya belum pokoknya saya udah tahu amalan baik itu dicatat, amalan buruk dicatat. Kemudian saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya datanglah ke yang saya bilang, yang saya mau syahadat aja. Saya kayak ngerasa percuma dan sia-sia semua apa yang saya kerjain selama ini kayak gitu. Akhirnya beliau bilang, udah kamu datengin Pak RW, kamu bilang. Akhirnya Pak RW udah nentuin jadwal. Akhirnya tanggal 27 Agustus 2017 saya syahadat lah di masjid dekat rumah saya waktu itu. Seperti itu. Subhanallah. Jadi luar biasa ya sebenarnya. Benar-benar, tapi itu sebenarnya dorongan juga buat mungkin orang-orang yang belum Islam gitu ya. Iya. Bagi mereka yang mungkin kayak gue ikut-ikutan sholat, saya ikut-ikutan ini. Nah itu sebenarnya nggak masalah kan gitu ya. Iya. Itu mungkin praktis apa segala macam, tapi sayang aja kalau itu semua nggak dihitung oleh Allah. Itu luar biasa nih, Masya Allah, Mas Yusuf. Ketika syahadat itu tahun 2017 di masjid ya? Iya, di masjid, Kak. Pertama kali ngucapin 2 kalimat syahadat, itu kan kalimat baru ya? Yang mungkin baru antum dengar juga, itu bagaimana perasaannya? Sebenarnya saya udah sering denger ya, Kak. Sering denger kan ya, mayoritas kayak gitu. Waktu saya ngucapin, gimana ya? Waktu saya ngucapin ya ngerasa lega aja, apalagi ditambah setelah saya mulai praktekin sholat. Saya tuh wallahi nggak pernah ngerasain keadaan senikmat itu. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah ngerasain, dan itu nikmatnya luar biasa, Kak. Pertama kali saya sholat jamaah, karena saya kan belum bisa sholat sendiri kayak gitu, Kak. Saya ikut-ikutan aja walaupun nggak ngerti kayak gitu. Itu luar biasa. Itu luar biasa nikmatnya, Kak. Tenang ya? Tenang banget, Kak. Rasanya sujud gitu ya? Iya, Pak. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Ketika sudah syahadat, pasti kan dulu kan ketika sebelum syahadat kan nggak mau menerima Nabi Muhammad, tapi ketika sudah masuk Islam nih, belajar tentang Nabi Muhammad bagaimana? Masya Allah. Saya pertama belajar tentang Nabi Muhammad, saya tuh kagum sekali sama beliau. Sampai pada titik saya kan download aplikasi baca-baca itu loh, baca-baca sirah. Sampai pada titik saya dengar kisah wafatnya beliau, saya nangis kejer banget, Masya Allah. Saya beneran nangis kejer, beneran nggak ketahan, nangisnya beneran banjir kayak gitu loh, Kak. Seperti itu. Sampai pokoknya nangisnya mungkin karena beliau mikirin kita. Iya, beliau mikirin kita, seperti
seperti itu. Bahkan syafaat terakhirnya pun untuk umat beliau akhirnya. Iya. Insyaallah. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan ringannya antum mungkin sholawat dan kita semua umat muslim sholawat, mungkin mudah-mudahan Rasulullah ingat kita gitu ya ketika di hari akhir bahwa kita adalah umatnya. Amin ya. Amin, insyaallah Pak. Oke, ketika syahadat itu orang tua tahu sendiri apa antum ngasih tahu? Terus bagaimana responnya? Oh, nah sebelum syahadat itu sebenarnya ada sedikit hambatan itu Kak. Oke. Hambatannya bukan dari diri saya sendiri. Selalu kepikiran gimana kalau ibu lu tahu gitu apa yang bakal dia lakuin. Ibu saya nekat kalau dia dia bisa ngancem dia bakal bunuh diri atau segala macam. Saya kan kepikirannya. Saya kepikiran itu, tapi tiba-tiba ada bisikan hati yang bilang, kamu masuk Islam aja dulu. Emang Allah nggak bisa apa gitu? Kamu tinggal minta kayak gitu kan. Akhirnya ya udah, saya di situ kuat keinginan saya dan keputusan saya sudah mulai bulat seperti itu Kak. Kamu sudah masuk Islam, orang tua antum tahu sebelum orang tua saya nggak tahu sama sekali Kak. Oh, berarti diam-diam. Keluarga cuman segelintir aja yang saya kasih tahu keislaman saya. Dan saya juga kepikiran kalau ibu saya tahu gimana. Soalnya waktu itu tiba-tiba ibu saya nggak pernah nanya saya gereja nggak mas. Saya kan dipanggil mas, gereja nggak mas gitu. Saya nggak pernah tanya itu. Tapi tiba-tiba berapa bulan setelah saya mualaf, ibu saya tiba-tiba nanya, masih suka gereja nggak sayang, katanya gitu. Saya kan kaget loh, tumben banget. Saya bingung balas apa. Terus saya nggak baca akhirnya kan. Nah besoknya di chat lagi mas, ditanya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya terus terang ke beliau. Nah waktu itu belum libur sekolah, jadi masih di Depok, belum bisa ke Bandung. Nah saat saya sudah terus terang, sudah saya jabarkan semuanya. Lewat WA apa telepon? Waktu itu lewat Messenger Facebook. Messenger Facebook? Iya. Akhirnya waktu libur sekolah saya pulang ke Bandung, saya deg-degan nggak tahu respon ibu saya gimana. Waktu saya ketemu beliau, ya biasalah ketemu gitu, kayak nggak terjadi apa-apa. Dan waktunya sholat itu, saya sengaja coba sholat depan bunda gitu. Ternyata saya kira ibu saya bakal marah atau ngamuk atau sinis gimana, katanya ibu saya nggak ada respon sama sekali, kayak biasa aja gitu. Nggak peduli lah, lebih nggak peduli gitu Kak. Tapi itu berarti nggak yang marahin antum, nggak ya? Sampai saat ini pun masih begitu apa? Mungkin ada tertarik kah sama Islam gitu sepanjang perjalanan ini? Sebenarnya sebelum saya tertarik Islam, ibu saya udah duluan tertarik. Oh gitu, tapi belum mau ini? Belum mau, hatinya masih keras. Oh gitu. Karena kan beliau juga pasti dididik oleh ayah beliau yang Muslim juga Kak. Oh iya ya? Iya. Oke. Tapi ya mungkin harapan antum buat orang tua mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah. Pasti. Iya, itu harapan terbesar saya. Ya pasti harus itu tugas berat kita berdua nih Iya, orang tua kita ini belum sama sekali meluk itu. Iya. Tapi mudah-mudahan ya hidayah kan kita nggak ada yang tahu ya. Insyaallah kami. Baik. Mas Yusuf, gimana selama ini belajar Islam? Apa namanya kesan-kesannya gitu ya? Kan Islam kan luas ya, dan kita pun sebagai seorang Muslim, Allah perintahkan menjadi Muslim yang kafah. Nah, gimana Mas Yusuf? Awal ada kesulitan atau apa gitu? Awalnya ya sulit ya, saya belajar wudhu aja bisa 15 kali bolak-balik keran gitu, sampai basah semuanya. Tapi yang tadi saya ceritakan itu selalu bilang, nggak apa-apa kamu belajar, pahalmu besar, katanya gitu. Ya udah, saya akhirnya selalu semangat untuk bisa belajar lebih jauh lagi. Awalnya saya belajarnya cuma lewat buku, lewat YouTube, lewat ceramah-ceramah seperti itu. Dan ditambah saya juga punya kakak kelas yang suka membimbing saya, kalau saya tidak tahu saya dikasih tahu seperti itu. Kemudian makin kesini tuh saya akhirnya alhamdulillah sudah menemukan guru untuk saya belajar Islam lebih jauh lagi seperti itu Kak. Dan sebelum saya ketemu guru itu emang struggle juga, soalnya kan saya nggak ngerti tuh, jadi masuk ormas ini saya bingung, jadi kayak pusing. Akhirnya ya udah, saya simpulin aja, ya udah yang bagus deh, maksudnya apa yang menurut saya baik dan gimana yang menurut antum dan kemudian patokan saya juga lebih ke kakak kelas saya, soalnya beliau ini masuk orang yang cerdas untuk
untuk agama ini, untuk dalam lingkup agama ini beliau itu cerdas gitu juga. Mungkin kalau biasa tanya, yang paling antum suka apa dari pelajaran Islam? Banyak sih, banyak. Tapi saya paling suka kisah para nabi itu, kisah para nabi, kisah para orang soleh seperti itu yang saya paling suka itu. Orang-orang soleh, orang nabi gitu ya. Iya. Makanya mungkin namanya Yusuf ya, mungkin itu nama Yusuf dikasih siapa kalau gitu? Awalnya juga saya nggak ada nama hijrah. Oke. Cuman ya saya milih-milih aja sendiri. Teman-teman saya bilang udah lu ini, saya pusing kan jadi udah saya Yusuf aja ya Yusuf. Udah akhirnya dipanggil Yusuf akhirnya kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak cuma Paras yang mirip tapi juga Oh, Islam jauh saya sama Pak. Astagfirullahaladzim. Masya Allah Yusuf. Waduh, terima kasih banyak ya Mas Yusuf atas sharing-sharing. Tapi mungkin sebelum kita tutup Mas Yusuf, barangkali mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pesan motivasi untuk pemirsa Naba TV yang mereka nonton ini, terutama mungkin bagi mereka yang belum memeluk Islam. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Silakan kalau ada pesan motivasi, silakan. Kembali lagi ke niat awal kalian. Kenapa kalian memulai itu gitu? Kenapa kalian memulai untuk mencari Islam tapi kenapa kalian jadi ragu? Kalian lihat kembali kenapa kalian memulai itu. Jadi lihat niat awal kalian seperti apa. Dan juga kalau kalian takut, ragu dan segala macam itu the part of life kalian, bagian dari hidup kalian. Karena dunia ini itu penjara untuk orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir.